Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zanuba Ina Rahmat bersama Mbak Nihla Nurul Izzah akan menyampaikan dan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ideas yang berarti gagasan dan konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu dan buah pikiran. Makna Pancasila sebagai ideologi sendiri ada dua macam, yaitu sebagai cita-cita negara, yang kedua sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 tersebut dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara ada tiga macam. Yang pertama menurut Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Yang kedua dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995. Yang ketiga pendapat dari Notonegoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Yang berikutnya ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka dapat diartikan sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Sedangkan ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersonalkan kembali, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Ciri-ciri ideologi terbuka dan tertutup. Ciri-ciri ideologi terbuka yang pertama, berisi tentang nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri tanpa paksaan dari luar. Yang kedua, merupakan cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. Yang ketiga, merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat dalam suatu negara. Yang keempat, bersifat reformis, dinamis, tidak kaku, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi selalu bersifat aktual, inisiatif, dan senantiasa mampu menyelaraskan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang. Yang terakhir, tidak merampas kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi justru menginspirasi masyarakat untuk hidup. Yang berikutnya, ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, isinya bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita suatu masyarakat. Yang kedua, bukan merupakan cita-cita yang telah hidup di suatu masyarakat, melainkan cita-cita dari sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk merubah suatu masyarakat. Yang ketiga, ideologi ini terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak dan tidak boleh dirubah. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis bersifat kaku. Yang kelima, pluralisme pandangan dan kebudayaan tidak boleh ada. Yang keenam atau yang terakhir, ideologi ini tidak mengakui hak masing-masing orang untuk dapat memiliki keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.